Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 ini, Ibu mau melanjutkan membahas tentang data kelompok masih setelah kemarin kita membahas tentang penyajian data. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Seperti di data tunggal, ukuran pemusatan data juga ada 3 jenis, yaitu rata-rata atau median, sama modus. Nah, di sini rata-ratanya ada dua rumus sebenarnya. Nah, rumus yang pertama ini menghitung rata-rata sama seperti menghitung rata-rata di data tunggal. Namun perbedaannya itu di sini ada frekuensi dikalikan datanya dibagi dengan frekuensi. Di sini sigma berarti jumlah. Nah, FI itu adalah frekuensi untuk nilai XI, lalu XI itu adalah data ke I. Lalu untuk rumus yang kedua, ini kita pakai rata-rata sementara. Jadi rata-rata sementara itu menghitungnya rumusnya X bar S ditambah DI kali FI dibagi N. Nah, XS ini rata-rata sementara, lalu DI ini adalah XI dikurang XS, FI-nya frekuensi, N-nya banyaknya data. Biar lebih jelas kita lihat contohnya. Nah, ini kita mau menghitung rata-rata dari data kelompok di tabel ini. Langkah pertama, seperti di rumus, ini kita pakai cara yang pertama dulu. Nih, ada FI, ada XI. FI, XI dibagi FI, gitu kan rumusnya. Nah, berarti kalian harus tentukan dulu XI-nya. XI itu gimana ngitungnya? Nah, XI ini rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 12 tambah 23 berapa? 12 tambah 23 berapa? Lalu dibagi 2. Berarti 17,5. Coba kita lihat. 17,5. Nah, yang selanjutnya juga 24 ditambah 35 berapa? Dibagi 2 hasilnya seperti ini. Terus kalian lanjutkan menghitungnya sampai bawah, sampai sini. Nah, ini sudah Ibu hitungkan. Jadi, menghitung XI itu batas bawah ditambah batas atas sama dengan dulu berapa, lalu dibagi 2. Ini hasilnya. Nah, setelah kalian peroleh XI, langkah selanjutnya kalian menghitung FI dikali XI. Berarti kolom FI dikalikan kolom XI. Berarti 3 kali 17,5 berapa? 4 kali 29,5 berapa? Dan seterusnya. Nah, ini sudah Ibu hitungkan. Lalu, setelah kalian menghitung FI kali XI, kalian jumlahkan. Ini jumlahnya. Nah, jumlah ini kalian bagi N. N-nya itu apa? Ini jumlah ini. 3 tambah 4 berapa? Tambah 5 berapa? Tambah 7 berapa? Tambah 5 tambah 10 tambah 6. Hasilnya adalah 40. Jadi, 2392 dibagi 40 hasilnya 59,8. Begitu cara menghitung rata-rata. Kemudian, kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya menghitung rata-rata dengan menggunakan rumus yang kedua, yakni dengan menghitung rata-rata pakai rataan sementara, ini rumusnya. Kalian berarti harus cari XS sama DI. DI itu XI dikurangi XS. Coba kita lanjutkan ini ya. Tabelnya masih yang ini. Nah, tadi baru sampai sini. Tadi kan ada XS, ada DI, ada FI. Nah, XS-nya itu kalian tentukan dari sini. Dari XI kalian pilih bebas mau yang ini bebas. Nah, Ibu pilihnya yang 89,5. Jadi kalian pilih XS rata-rata sementara dari XI ini. Pilihnya bebas. Ibu pilih yang terakhir 89,5. Nah, setelah itu kalian hitung DI. DI itu rumusnya adalah XI dikurangi XS. Menghitungnya gimana? Jadi kan rataan sementaranya tadi udah kita pilih yang ini. Berarti sekarang 17,5 dikurangi 89,5 hasilnya negatif 72. Lalu yang ini nggak kelihatan ya. Oh, ini 29,5 dikurangi 89,5 berapa? Simpan di sini. Lalu 41,5 dikurangi 89,5 berapa? Pokoknya semua yang ini dikurangi 89,5 simpan di kolom DI. Hasilnya adalah ini. Nah, ketika ini kan 89,5 dikurangi 89,5 sama dengan 0. Gitu. Nah, setelah dapat DI, kalian kalikan DI ini dengan FI.
Nah, DI dengan FI. Negatif 72 kali 3 berapa? Negatif 60 kali 4 berapa? Dan seterusnya. Lalu kalian jumlahkan. Hasilnya adalah negatif 1188. Nah, hasil penjumlahan dari DI kali FI ini dibagi dengan N. Tadi N-nya 40. Maka negatif 1188 dibagi 40 hasilnya negatif 29,7. Nah, terus ada kelanjutannya kalau pakai rumus yang kedua. Tadi kan rumusnya itu rataan sementara dikurangi hasil ini. Berarti tadi rataan sementaranya kita ambil 89,5 dikurangi 29,7 hasilnya 59,8. Sama seperti cara yang pertama. Ini kalian bebas mau pilih yang mana, yang penting kalian ngerti dengan cara yang kalian pilih. Untuk cara yang kedua ini, kenapa Ibu jelaskan? Karena cara yang kedua ini relatif mudah kalau menurut Ibu. Jadi bilangan-bilangannya itu kecil, jadi menghitungnya itu bisa lebih mudah tanpa menggunakan kalkulator. Kalau ini perkaliannya kan besar-besar ratusan, kalau ini tidak terlalu karena DI-nya ini relatif kecil. Seperti itu, bebas ya kalian mau milih yang mana, yang penting kalian paham dengan cara yang mau kalian pilih. Nah, itu cara menghitung rata-rata di data kelompok. Selanjutnya, kita mau cari median data kelompok. Nah, rumusnya ini median ini sama dengan B2 ditambah L dalam kurung setengah N min FK per F. Nah, Ibu jelaskan dulu ini keterangan simbol-simbolnya. B2 itu adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawah. Tepi bawah itu ingat, batas bawah dikurangi 0,5. Terus L ini adalah lebar kelas. Lebar kelas kalian ingat kan ya? Terus N ini banyaknya data, lalu FK ini frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Lalu F-nya frekuensi kelas median. Biar lebih jelas kita lihat contoh. Nah, menghitung median ya. Ini tersedia tabel data kelompok. Kita mau hitung median. Tadi rumusnya adalah, rumusnya ini, kita cari B2, L, N, FK sama F. B2 itu tepi bawah kelas median. Median itu apa sih? Median itu kan nilai tengah. Kalian cari dulu tengah-tengahnya berada di mana. Tengah-tengahnya ya. Ini kan totalnya ada 40 datanya. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 5 tambah 10 tambah 6. Hasilnya ada 40. Nah, 40 ini karena tengah-tengah, kita langsung bagi 2. Tidak peduli ganjil atau genap, pokoknya kalau di data kelompok langsung bagi 2. 40 bagi 2 adalah 20. Di mana letak data ke-20? Nah, ini kan data 1 sampai 3 di sini. Lalu 4 sampai 7 di sini. 5 sampai 12 di sini. 7 sampai 19 di sini. Nah, berarti data ke-20 itu di mana di sini? Sini kan data tadi 1 sampai 3 di sini. Terus 4 sampai 7 di sini. Lalu selanjutnya ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, data ke-20 berarti adanya di sini, di 24. Kalau di sini, ini data sampai ke 19. Ini data sampai ke 12, data sampai ke 7, berarti data ke-20 adanya di kelas yang ini. Di 24. Di 24 ya, karena yang sebelumnya adalah data sampai ke 19. Maka data ke-20 ini kelasnya berada di 60 sampai 71. Maka tepi bawahnya berarti batas bawah dikurangi 0,5. 60 dikurangi 0,5 berarti 59,5 ini tepi bawahnya. Lalu lebar kelasnya itu kan dari 60 ke 71 berapa? Tinggal 71 dikurangi 60 berarti hasilnya adalah 71 dikurangi 60, 11. 11 ditambah 1 berarti 12 lebarnya. Lebarnya 12. Lalu FK sebelum itu, lihat FK ini, FK. Yang sebelum, ini kan FK kelas mediannya yang ini harusnya. Nah, lihat yang sebelumnya berarti 19, ini FK-nya. Kalau frekuensi kalian ambil yang kelas median, berarti ini F-nya. Langsung masukkan ke rumus. Nah, tepi bawahnya tadi 60 dikurang 0,5 berarti 59,5. Lebarnya dari 60 ke 71 itu 12. Lebar yang udah Ibu jelaskan waktu bikin tabel distribusi frekuensi. Lalu ini setengah N, N-nya kan 40, setengah kali 40 dikurangi 19 itu FK sebelum. Lalu 5 ini adalah frekuensi kelas median. Cara menghitungnya, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi setengah dibagi 40 kan 20.
20 dikurangi 19, 1. 1 dibagi 5 berapa? Coba kita hitung ya. Nih, 20 dikurangi 9, ini kan setengah dari 40, 20 kurangi 19, 1 ya. 1 lalu dibagi 5, 1 dibagi 5, hasilnya 0,2. Lalu dikali dengan 12, segini. Ditambah, terakhir ditambah 59,5. 59,5. Hasilnya adalah 61,9, berarti itu mediannya. Nah, begitulah cara menghitung median. Jadi Ibu ulang ya, kalian harus tentukan langkah pertama letak mediannya. 40 bagi 2 berapa? 20. Berarti data ke-20 di sini nih. Kalau data ke-11 di mana? 11 berarti di sini. Kenapa? Karena di sini tuh datanya, di sini data 1 sampai 3, di sini 4 sampai 7, berarti di sini 8 sampai 12, 13 sampai 19, di sini 20 sampai 24. Data ke-20 tuh berarti di kelas yang ini. Cari tepi bawahnya, cari lebar kelas, cari FK sebelum ingat ya. Jadi kalau kelasnya di sini maka yang sebelumnya di atasnya. Terus F itu frekuensi kelas median. Tinggal masukkan ke rumus, kerjakan yang ada di dalam kurung dulu, kalikan dengan lebar kelas dijumlah dengan tepi bawah. Hasilnya 61,9. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menghitung modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Ini yang paling mudah menghitung modus itu. Rumusnya adalah sebenarnya simbolnya berbeda tapi maknanya sama dengan median. Jadi menghitung modus itu B0 BO modus ditambah lebar kelas dikali D1 per D1 tambah D2. B0 masih tepi bawah, L masih lebar kelas. Nah, bedanya di sini kalau D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Coba kita lihat. Nah, kita mau menghitung modus. Modus itu adalah frekuensi terbanyak. Tinggal kalian lihat kolom frekuensi yang ini, berarti yang paling banyaknya ini kan 10. Berarti kelas modus itu ada di sini. Berarti kalian cari tepi bawahnya, berarti 72 di sini ya. 72 dikurangi 0,5 itu tepi bawahnya. Lebar kelasnya ini masih yang tadi, tabelnya sama ya kebetulan, jadi lebar kelasnya masih 12. D1 itu ini kan frekuensinya 10. Berarti D1 itu 10 dikurangi yang atas, dikurangi 5, berarti hasilnya 5. Lalu D2-nya 10 dikurangi yang selanjutnya. 10 kurangi 6 sama dengan 4. Tinggal masukkan ke rumus. Tepi bawahnya 71,5. Lebar kelasnya, ini salah ketiknya harusnya 12. Ini 12. Lalu ini 10 dikurang 5, 5, D1 ya. Lalu ini masih D1 juga, 5 ditambah 10 kurangi 6, 4, D2-nya. Biar tidak pusing nuh, lihat. D1 per D1 tambah D2, berarti nah ini 5 per 5 tambah 4, ini 12 ya. Menghitungnya sama seperti tadi, berarti 5 per 9. Berarti 5 dibagi 9, ini hasilnya, dikali 12, ini, lalu ditambah 71,5. Ini hasilnya 78,16667, berarti dibulatkan jadi 78,17. Begitulah cara menghitung modus di data kelompok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan ke-10. Kali ini Ibu mau menjelaskan tentang ukuran letak data di data kelompok. Nah, ukuran letak data itu kan sudah dijelaskan sebelumnya waktu Ibu membahas data tunggal. Nah, ukuran letak data di data kelompok pun sama, ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, Ibu yang pertama ini akan membahas kuartil terlebih dahulu.
Kuartil ini kan awalnya ada data. Data tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Karena dibagi menjadi 4 bagian, maka terdapat 3 bilangan pembagi. Sehingga Ki ini ada Ki1, Ki2, dan Ki3. Kalau Ki2 kan ini nama lain dari median. Ki1 ini kuartil bawah, Ki3 ini kuartil atas. Nah, kuartil ini rumusnya adalah BI ditambah L dalam kurung I per 4N dikurangi FK per F. Nah, ini keterangannya. Masih sama sih seperti yang sebelumnya di ukuran penyebaran data. Pemusatan data ya, seperti median dan modus. BI ini tetap tepi bawah kelas kuartil, L ini lebar kelas, lalu FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum, dan F ini adalah frekuensi. Bedanya di sini, waktu yang median, nih yang median ya, median. Ini median tuh. Ini tepi bawah, lebar kelas, FK sebelum, sama frekuensi. Nah, kalau median setengah N. Kenapa setengah N? Karena median ini adalah tengah-tengah data, maka ininya setengah N. Kalau kuartil ini I per 4. Kenapa 4? Karena membagi data menjadi 4 bagian, seperti yang tadi Ibu bilang. Jadi, I-nya ini bisa diganti dengan 1, 2, atau 3. Kalau Ki1 berarti I-nya diganti dengan 1, Ki2 berarti diganti dengan 2. Kalau Q2 kan ini 2 per 4, disederhanakan jadi setengah kan, itu adalah rumus median. Nah, kalau Q3 kalian tinggal mengganti I-nya menjadi 3. Seperti itu rumusnya. Nah, coba sekarang kita akan coba hitung ya. Dan ini I per 4N ini adalah untuk menentukan letak Q1. Nah, contohnya ini Ibu ada tabel. Kita akan menghitung nilai Q3 pada data di samping. Langkah pertama, kalian hitung dulu letak Q3 itu ada di kelas yang mana. Tadi kan rumusnya I per 4 dikali N. I-nya adalah 3, karena yang ditanyakannya adalah Q3. Berarti 3 per 4 dikali 40. 40 dibagi 4, 10. 10 kali 3, 30. Data ke-30 berarti ada di mana? Di sini kan? Di sini adalah data ke-25 sampai ke-34. Berarti letak kuartil ketiga atau kuartil atas ada di kelas 72 sampai 83. Maka tepi bawahnya adalah 72 dikurangi 0,5 berarti 71,5. Lebarnya adalah 83 kurangi 72 berarti 11 ya. Tambah 1 berarti 12 lebarnya. Lebarnya 12. Lalu FK sebelum, ini FK yang sebelumnya adalah 24 dan frekuensi kelas kuartilnya adalah 10. Maka tinggal kalian masukkan ke rumus 71,5 lebar, tepi bawah, 12 lebarnya, 3 per 4 kali 40 atau tidak lain adalah 30, ini adalah letaknya. Lalu dikurangi 24, 24 ini adalah FK sebelum, dan 10 ini adalah frekuensi. Menghitungnya sama seperti yang sebelumnya, kalian hitung dulu ini. 30 dikurang 24 berapa? 30 dikurang 24, 6 kan? 6 dibagi 10 berapa? 0,6. Lalu dikali 12. Kali 12 berapa? 7,2. Lalu ditambah dengan 71,5. Hasilnya adalah 78,7. Seperti itu menghitungnya. Menghitung kuartil. Nah, yang selanjutnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini menghitungnya rumusnya hanya setengah dari Q3 dikurangi Q1. Sebelumnya kan udah dihitung nih Q3-nya yang barusan 78,7. Nah, Q1 dengan cara yang sama, nanti hasilnya diperoleh 42,7. Kalau tidak percaya, hitung sendiri aja. Nah, kalau Q1 berarti kalian tinggal ganti ininya 1. 1 per 4. Berarti 40 bagi 4, 10. Kali 1, 10. Data ke-10 berarti di sini kan. Berarti tepi bawahnya 35,5, lebarnya tetap 12, FK sebelumnya 7, frekuensinya 5. Tinggal hitung, hasilnya akan diperoleh 42,7. Nah, berarti simpangan kuartilnya itu setengah kali 78,7 kurangi 42,7. Kalian kurangkan dulu yang ini, hasilnya 36 bagi 2, 18. Berarti 18 ini adalah simpangan kuartil. Nah, selain simpangan kuartil, juga ada namanya jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil itu berarti ini Q3 kurangi Q1 tanpa rumus yang setengah ini, setengahnya nggak ikut. Berarti kalau ditanya jangkauan 36 hasilnya, kalau simpangan 18.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini pertemuan ke-11, ya, ke-11, Ibu masih akan melanjutkan terkait ukuran letak data kelompok ya. Kemarin kan udah bahas tuh kuartil. Nah, tinggal hari ini desil dan persentil. Rumusnya mirip-mirip semua, bedanya hanya ininya saja letaknya. Kalau desil itu jadi ada data nih. Datanya dibagi menjadi 10 bagian. Karena dibagi 10, maka terdapat 9 bilangan pembagi. Jadi I-nya ini bisa diganti dari 1 sampai 9. Gitu. Caranya sama seperti yang kuartil. Coba kita lihat contoh. Nah, kita mau menghitung desil ke-8 ya. D8, berarti I-nya diganti dengan 8. Pertama, kalian cari dulu letaknya di mana. I per 10 kan kali N ya. Ini N-nya 40. Terus I-nya 8, berarti 8 per 10 kali 40. 40 bagi 10, 4 kali 8, 32. Oh, data ke-32 berarti di mana? Sini kan? Nah, ini adalah di kelas ini adalah letak desil ke-8. Berarti tepi bawahnya adalah 71,5, lebarnya masih 12. Ini tabelnya masih sama dengan yang sebelumnya. Terus FK sebelumnya 24, F-nya 10. Tinggal masukkan ke rumus. Hitung seperti biasa yang sudah Ibu ajarkan, hasilnya berarti 81,1. Gitu. Jadi mohon diingat kalau desil itu adalah membagi data menjadi 10 bagian. Jadi bilangan pembaginya ada 9 ya. Nah, ada 9, maka I ini hanya bisa diganti oleh angka 1 sampai 9. Terakhir persentil. Nah, persentil ini, ini lebih banyak lagi membaginya. Jadi persentil ini adalah membagi data menjadi 100 bagian. Kalau dibagi 100, maka terdapat 99 bilangan pembagi. Jadi I ini bisa diisi dengan angka 1 sampai 99. Yang lainnya ini sama keterangannya ya, simbol-simbolnya. Lalu kita lihat. Ini contohnya ya, masih tabel yang sama. Kita mau menghitung P25, berarti I-nya 25 ya. 25 per 100 kali 40. 25 kali 40 kan 1000. 1000 bagi 100, 10. Data ke 10 di mana? Oh, di sini. Berarti tepi bawahnya adalah 35,5, lebarnya 12. FK sebelumnya 7, F-nya 5. Masukkan ke sini. Ini kan 10 kurang 7, 3 per 5 berapa kali 12 tambah 35,5, hasilnya 42,7. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan melanjutkan menjelaskan tentang statistika data kelompok. Nah, ini materi terakhir kita di bab yang pertama, statistika. Sebelumnya, kalian juga udah mengenal ukuran penyebaran data di data tunggal. Nah, sekarang Ibu akan kenalkan seperti apa ukuran penyebaran data di data kelompok. Nah, ini sama juga ada 3 jenis, ada simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Untuk simpangan rata, rumusnya sama, hanya di sini ada frekuensi karena bentuknya kelompok. Lalu untuk yang selanjutnya, ini yang variansi juga sama, ini X min X barnya dikuadratkan. Untuk simpangan bakunya, SV ini tinggal akarkan saja. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh ini. Ini Ibu ada tabel data kelompok. Kita akan menghitung sekaligus ya simpangan rata-rata, variansi, dan baku dalam satu tabel ini. Nah, kalian sediakan dulu ini tabelnya berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kolomnya ada 10. Nah, lalu ini ada data nilainya, frekuensi, dan FK. Ini FK-nya FK kurang dari. Nah, untuk menghitung simpangan rata-rata, kan kalian perlu cari dulu rata-ratanya, ini X bar, lalu XI ya. Lalu kalian mutlakkan, setelah dimutlakkan kalikan FI, lalu jumlahkan, dibagi dengan jumlah FI. Berarti, langkah yang pertama, kalian harus cari dulu XI. Cari dulu rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata kan perlu XI. XI ini apa? Waktu itu kan sudah ya, XI itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 12 tambah 23, 35 bagi 2 berarti
17,5 ya, dan seterusnya. Ini XI-nya. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, setelah dapat XI ini kalian kalikan dengan FI. Berarti 3 kali 17,5 berapa? Simpen di sini. 4 kali 29,5 berapa? Dan seterusnya sampai bawah. Nah, ini sudah Ibu hitungkan. Nah, setelah itu, kalian jumlahkan ini ke bawah. 52,5, 118, sampai sini kalian jumlahkan. Jumlahnya adalah 2392. Nah, jumlah ini, jumlah yang sudah kalian peroleh, lalu dibagi N. N itu ini. Banyaknya data ya, berarti ada 40, berarti 2392 dibagi 40, hasilnya adalah 59,8. Nah, ini rata-ratanya. Sekarang, untuk menghitung simpangan rata-rata, rumusnya adalah XI dikurangi X bar. Ini X barnya kan 59,8. Nah, berarti masing-masing XI ini kalian kurangi dengan 59,8. Berarti 17,5 dikurangi 59,8 berapa? Nah, 17,5 dikurang 59,8 itu harusnya negatif ya, negatif 42,30. Tapi biar tabelnya lebih praktis, lebih singkat, maka di sini langsung Ibu buat mutlak. Jadi meskipun negatif, langsung kita anggap saja dia sebagai bilangan positif. Berarti 17,5 kurangi ini, dimutlakkan jadi segini. Terus 29,5 kurangi ini, jadi segini, dan seterusnya. Setelah itu, mutlak XI min X bar ini, kalian kalikan dengan FI. Kalikan dengan FI yang ini. 3 kali 42,3 berapa? 4 kali 30,3 berapa? Dan seterusnya. Oh iya, terus ini angka. Di belakang komanya kita ambil 2 saja. Nah, ini setelah dikalikan dengan FI, hasilnya adalah ini. Lalu kalian jumlahkan. Jumlahnya adalah 767,4. Nah, jumlah ini kalian harus bagi lagi dengan banyaknya data, yaitu 40. Berarti 767,4 bagi 40 adalah 19,185 ya. Ini kalau dibulatkan, kebetulan ini angkanya 3 sih, 3 angka di belakang koma, jadi diambil semua. Kalau angkanya banyak, kalian bulatkan jadi 2 angka di belakang koma. Nah, itu simpangan rata-rata. Sekarang untuk simpangan variansi, yang mutlak ini nih, mutlak kalian kuadratkan, berarti 42,3 dikali 42,3 berapa? 30,3 dikuadratkan berapa, dan seterusnya. Ini hasilnya. Ini 1789,29 dan seterusnya. Setelah dikuadratkan, kalian kalikan dengan FI. Dengan ini FI. 3 kali 1789,29 berapa? Sampai bawah kalian kalikan. Nah, setelah kalian kalikan, lalu jumlahkan. Ini jumlahnya. 19.580,4. Jumlah ini bagi lagi dengan N, 40, hasilnya 489,51. Maka inilah simpangan variansi. Terakhir, untuk simpangan baku, kalian tinggal hitung aja akar dari 489,51, hasilnya 22,125. Seperti itu.